Menjadi wanita dan bagian dari kerajaan Eropa di zaman dahulu tidaklah mudah. Selain persaingan antar sesama wanita yang sangat sengit, wanita kerajaan terikat dengan begitu banyak peraturan yang terkadang kurang menyenangkan. Contohnya adalah melahirkan di depan umum. Bagi wanita kerajaan di masa lalu, proses melahirkan sama sekali bukanlah prosesi yang bersifat pribadi. Pada zaman dahulu kala, wanita dari kerajaan Eropa yang mengandung anggota kerajaan diwajibkan untuk melahirkan dengan ditonton begitu banyak orang. Kelahiran bayi kerajaan dianggap sangat penting. Maka diperlukan saksi untuk memastikan bahwa bayi yang dilahirkan adalah benar bayi yang hidup dan tidak ditukar demi kepentingan apapun. Di dalam ruang persalinan, selain bidan dan dokter yang bertugas membantu proses kelahiran bayi, hadir juga abdi dalam dari pihak laki-laki, menteri, penasihat, dan beberapa staf untuk menjadi saksi. Mereka disumpah untuk tidak berbohong ketika bayi yang dilahirkan meninggal ataupun mengenai jenis kelaminnya. Bahkan dalam beberapa kasus, para bangsawan diperbolehkan hadir untuk menonton ratu yang akan melahirkan, seperti yang Ratu Marie Antoinette alami. Pada pagi hari di tanggal 19 Desember 1778, sebuah lonceng dibunyikan sebagai pertanda bahwa istri dari Raja Louis ke-16 akan segera melahirkan. Dalam sekejap, istana menjadi kacau dipenuhi oleh kerumunan bangsawan yang ingin melihat kelahiran anak pertama raja. Beberapa bahkan memanjat untuk dapat melihat proses kelahiran dengan jelas. Setelah proses persalinan yang panjang selama 12 jam, Ratu Mary pun melahirkan seorang bayi perempuan yang dinamakan Marie Therese. Kerumunan yang bising membuat ruangan menjadi panas dan pengap. Akhirnya, Ratu pun pingsan tak lama setelah melahirkan. Ada lagi cerita tentang persalinan Mary dari Modena, istri dari Raja James II dari Inggris. Tidak kurang dari 70 orang menyaksikan dengan seksama proses kelahiran putranya James Francis. Tapi bahkan setelah proses kelahiran yang tidak nyaman itu pun masih berhembus berita bahwa James Francis bukanlah putra kandung sang raja, melainkan hanyalah bayi yang diselundupkan. Pada zaman dahulu, rasa sakit dalam melahirkan dipandang sebagai sesuatu yang mulia. Seperti apa yang tertulis dalam Alkitab bahwa dalam kesakitan kamu akan melahirkan anak-anak. Maka raja serta para penasihat mengharapkan wanita kerajaan mengalami hal tersebut. Itulah sebabnya penggunaan penahan rasa sakit adalah hal yang dilarang keras karena dipandang melanggar nubuat Alkitab. Bahkan ada sebuah legenda yang mengatakan bahwa pada tahun 1591 ada seorang wanita bangsawan yang dihukum dengan dibakar di atas tiang hanya karena meminta untuk diberi obat penahan rasa sakit ketika melahirkan. Pelarangan obat penahan rasa sakit ini dihentikan ketika Ratu Victoria melahirkan anaknya, Pangeran Leopold, di mana ia meminta dokternya untuk diberikan obat penahan rasa sakit. Sejak saat itu, obat-obatan dilihat sebagai hal yang sangat bermanfaat dalam membantu wanita dalam proses bersalin. Inggris mulai menghentikan proses persalinan yang melibatkan banyak penonton di tahun 1894. Sebagai gantinya, kerumunan penonton digantikan oleh kehadiran segelintir orang penting seperti sekretaris untuk mengkonfirmasi kelahiran bayi kerajaan. Pada tahun 1948, kelahiran Pangeran Charles di Istana Buckingham terjadi tanpa kehadiran politisi.
Sang kakek, Raja George ke-6, menganggap tradisi itu tidak perlu dan akhirnya pun dihentikan. Bisa dibayangkan betapa persalinan adalah proses yang sangat menantang bagi wanita-wanita pada zaman dahulu kala. Selain tuntutan untuk melahirkan seorang putra, di tengah perjuangan hidup dan mati, serta rasa sakit yang menendang-nendang pun, wanita kerajaan harus menerima dirinya disaksikan begitu banyak orang. Apakah kalian punya informasi lain mengenai topik ini? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah.